Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan bukan hanya menjadi bulan yang memiliki sangat nilai-nilai yang berharga. Tapi dalam perjalanan Islam ada hal yang sangat begitu berharga di bulan Ramadan dalam sejarahnya, yaitu di bulan Ramadan tanggal 17 tahun kedua Hijriah, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini awal mula muncul bagaimana ada yang namanya jihad fisabilillah, berperang mempertahankan akidah yang sudah diikutinya. Jadi kita harus betul-betul bisa mempertahankan keyakinan keislaman kita, keyakinan keimanan kita, walaupun kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Pertanyaannya, dibenarkan nggak orang yang bom bunuh diri nih? Nah, gitu kan, ada yang bom bunuh diri dengan atas nama Islam, bahkan mengobarkan takbir Allahu Akbar ketika bom bunuh dirinya. Terjadi beberapa tempat di Sulawesi, ya, di beberapa belahan-belahan daerah di Indonesia itu ada beberapa yang bom bunuh diri. Di Jakarta juga ada beberapa, di Bali, dengan kata-kata bahwa saya jihad fisabilillah. Apakah yang seperti itu? Menurut para ulama bukan orang yang bom bunuh diri seperti itu dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Tapi yang dimasukkan jihad fisabilillah itu adalah ketika ada sekelompok orang yang ingin menghancurkan keyakinan dan memaksa kita untuk merubah keyakinan, dan kita mempertahankan sampai kemudian nyawa kita dikorbankan untuk mempertahankan keyakinan ketika dipaksa oleh orang lain, maka disitulah ada jihad fisabilillah. Dan yang pertama kali itu terjadi di Perang Badar. Nah, ini sejarah sangat penting. Ternyata Perang Badar yang dilakukan pada tanggal 17 Ramadan itu dilakukan oleh kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, melawan kaum musyrikin Mekah dengan jumlah 1000 berbanding 300. Ada yang mengatakan 314, 315 ya, berbanding dengan 1000. Bayangkan. Lagi puasa, berperang, tapi dengan keyakinan dan keimanan 315, 314 orang. Itu ada yang katakan 313, berbeda versi banyaknya. Jadi berhasil mengalahkan kaum musyrikin Mekah dengan 1000 orangnya, pasukannya, dengan alat perang yang begitu lengkap, karena punya keinginan yang luhur, yaitu mempertahankan apa yang telah diyakininya, diimaninya, yaitu adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan menjadi orang-orang yang turut mengikuti kepada ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh agama, yaitu Islam. Namun ada hal yang penting. Ternyata setelah Perang Badar selesai, Rasulullah memberikan sebuah gambaran. Roja'tum. Ada kalimatnya roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kemudian sahabat bertanya, ketika Rasul mengabarkan bahwa kita sudah kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad yang besar. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dikatakan Rasulullah dengan jihad kecil, jihad besar ini? Ternyata Perang Badar yang kita mengorbankan nyawa, mempertaruhkan nyawa, banyak orang-orang yang meninggal pada saat perang itu. Ternyata Rasul memberikan sebuah catatan, itu namanya jihad asghar. Kita kembali kepada jihad akbar. Kemudian para sahabat bertanya, apa maksud daripada jihad akbar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa dikatakan jihad akbar itu adalah jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Ternyata begini, jihad asghar itu atau jihad fisabilillah, berperang, kita tidak diwajibkan menang. Kalah menang, kita tetap mendapatkan pahala besar dari Allah. Yang meninggal ketika sedang perang, syahid. Dijanjikan surga oleh Allah. Yang kemudian berperang, menang, pulang, diberikan ganjaran, pahala yang luar biasa dari Allah.
asal semuanya niat ikhlas karena Allah. Jadi mau menang mau kalah tidak ada hitungan. Yang penting kita berangkat ikhlas karena Allah, tidak diharuskan menang. Tentu itu ada strategi yang dibangun seperti di perang Badar. Strategi yang dibangun oleh Rasulullah adalah kebersamaan. Strategi yang dibangun itu adalah betul-betul melalui strategi yang jitu. Beda dengan perang Uhud ketika kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu, kita tidak ada pilihan, harus menang. Karena kalau kita kalah, kita akan masuk neraka. Kalau kita menang, kita masuk surga. Tentu kita tidak mau untuk masuk neraka. Sehingga pilihannya hanya satu, harus menang. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah adalah jihad akbar. Sehingga dari sini kemudian kita bisa mengarahkan makna jihad ini adalah kesungguhan hati, jiwa dan raga untuk betul-betul memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, serta menegakkan nilai-nilai kalimat-kalimat Allah sampai kepada titik darah penghabisan kita. Kita menjaga iman dan Islam kita, dan tentu itu sampai akhir hayat kita. Itulah makna jihad yang sesungguhnya, bukan hanya dengan perang, apalagi sampai bom bunuh diri. Kalau itu tidak masuk kategori jihad, bom bunuh diri yang tidak didasarkan oleh nilai-nilai agama, dia tidak masuk kategori jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.